Sundalan, candi-candi, dan misteri kesadaran, menyelami jejak Roh Kudus dan arahan Yesus Kristus dalam sejarah Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, potongan-potongan yang mulai menyatu. Mengapa akhir-akhir ini banyak orang Indonesia mulai tertarik dengan simbol spiral, mandala, meditasi, getaran, suara, dan struktur candi kuno? Mengapa pola-pola kesadaran tinggi justru muncul dari wilayah yang kini kita sebut Nusantara, khususnya Jawa, Bali, Kalimantan, dan Papua? Jawabannya bisa jadi mengejutkan, karena di balik semua ini, Tuhan Yesus Kristus sedang membangunkan kembali kesadaran umat-Nya. Roh Kudus sedang menuntun kita mengingat siapa kita sebenarnya, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani dan sejarah. Apa hubungan Borobudur, Prambanan, dan candi lainnya dengan firman Tuhan? Apakah benar alien pernah terlibat? Apakah Roh Kudus sudah menyentuh manusia di masa prasejarah? Mari kita selami bersama. 1. Sejarah Sundalan dan peradaban yang hilang. Sundalan adalah nama yang diberikan para ilmuwan kepada wilayah Asia Tenggara pada masa zaman es terakhir, ketika permukaan laut masih rendah dan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia tergabung dalam satu daratan luas. Wilayah ini diyakini oleh banyak peneliti sebagai lokasi dari Atlantis yang hilang. Disinilah, menurut banyak hipotesis, peradaban besar pernah tumbuh dengan teknologi tinggi, kesadaran tinggi, dan koneksi spiritual yang sangat dalam. Beberapa ahli menyebut, mereka memiliki sistem komunikasi melalui suara, cahaya, dan frekuensi. Mereka membangun candi-candi bukan sekadar untuk ibadah, tetapi sebagai pusat energi dan kesadaran. Pola spiral, mandala, segitiga, dan matahari dengan titik di tengah adalah bahasa universal yang tidak dibuat asal-asalan, tapi dikodekan sebagai warisan pengetahuan untuk generasi berikutnya. Mazmur 19 ayat 2-4, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Jika benar peradaban ini ada, maka itu adalah bagian dari rencana Allah yang agung. Sebab Tuhan sudah menanamkan kesadaran akan kemuliaan-Nya bahkan sejak sebelum manusia menuliskannya di atas kertas. Alam, suara, bentuk, dan cahaya adalah wahyu umum Allah sebelum wahyu khusus datang melalui firman dan Yesus Kristus. 2. Borobudur, Prambanan, dan jejak Roh Kudus dalam arsitektur. Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi oleh Wangsa Shailendra. Candi ini terdiri dari 10 tingkat yang jika dilihat dari atas membentuk mandala besar. Para peneliti spiritual dan ilmuwan kesadaran menyebut Borobudur sebagai chip spiritual, atau server energi bumi. Bentuk spiral naik melambangkan perjalanan kesadaran manusia dari dunia kasar menuju pencerahan. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa membangun struktur semegah ini dengan akurasi kosmis dan matematika tinggi? Apakah ini hanya karena kecerdasan manusia? Atau karena mereka terhubung dengan Roh Kudus? Keluaran 31 ayat 3-4, aku telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Ayat ini menegaskan bahwa sejak perjanjian lama, Tuhan sudah mencurahkan roh-Nya kepada manusia agar dapat membangun sesuatu sesuai rancangan surgawi. Maka bukan tidak mungkin bahwa arsitektur Borobudur dan Prambanan terinspirasi oleh dorongan ilahi. Mungkin mereka belum mengenal nama Yesus, tapi Roh Kudus bekerja lintas waktu dan peradaban. Prambanan sendiri dibangun sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, menggambarkan Trimurti, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa perusak. Tapi bisa juga kita lihat ini sebagai kerinduan manusia mengenal pribadi tertinggi yang sejati, yang dalam perjanjian baru, dinyatakan dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus. 3. Candi Suku, Penataran, dan simbol kesadaran tinggi. Candi Suku dikenal karena bentuknya mirip piramida. Banyak reliefnya menggambarkan kelahiran, seksualitas, dan reinkarnasi. Namun yang menarik, simbol spiral dan geometri suci kembali muncul di sana. Apakah mereka menyembah dewa-dewi? Bisa jadi, tapi apakah itu membuktikan bahwa mereka sepenuhnya tersesat? Belum tentu.
Roma 1 ayat 19-20, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada akal budi dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini artinya, meskipun mereka belum mengenal nama Yesus, tapi roh mereka merindukan kebenaran. Maka arsitektur dan simbol mereka adalah bukti pencarian itu. 4. Apakah alien ada? Apakah mereka ciptaan Tuhan? Dengan jumlah galaksi dan planet yang sangat banyak, kemungkinan kehidupan lain di luar bumi adalah besar. Jumlah pasti planet di alam semesta tidak diketahui, tetapi para astronom memperkirakan ada jutaan triliun planet di alam semesta. Ini termasuk planet-planet di tata surya kita dan di luar tata surya eksoplanet. Diperkirakan ada satu planet untuk setiap bintang, dan ada ratusan miliar bintang di galaksi kita, Bima Sakti, serta ratusan miliar galaksi lain di alam semesta. Berikut beberapa poin penting terkait jumlah planet. Tata surya. Di tata surya kita, terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Eksoplanet. Para astronom telah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain eksoplanet di Bima Sakti. Perkiraan. Para astronom memperkirakan bahwa ada sekitar satu planet untuk setiap bintang di galaksi. Potensi kehidupan. Dengan banyaknya planet, para ilmuwan percaya bahwa ada kemungkinan besar ada planet lain yang memiliki kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa hanya manusia di bumi yang diciptakannya. Tapi yang pasti, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Beberapa ahli percaya bahwa yang disebut alien bisa jadi adalah ciptaan Tuhan di galaksi lain yang belum dikenal manusia. Namun jangan sampai kita lebih percaya pada alien daripada percaya pada Yesus Kristus. Sebab keselamatan hanya ada dalam namanya. Penutup, apa arahan Tuhan Yesus Kristus dalam semua ini? Tuhan Yesus ingin kita kembali sadar. Semua sejarah, semua simbol, semua getaran dan suara yang mulai bangkit kembali bukan untuk membuat kita kembali menyembah benda, tapi untuk membawa kita kepada Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Candi, gamelan, getaran, dan bentuk spiral adalah panggung untuk Kristus. Jangan berhenti di bentuk, naiklah sampai pada Sang Pencipta. Jika kamu merinding melihat keagungan arsitektur masa lalu, biarlah itu membawamu pada penyembahan sejati. Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itulah tugas kita sekarang, menjadi penyembah sejati, bukan hanya pewaris budaya, tapi penjaga terang. Dari Indonesia, dari tanah tua Sundalan, suara kebenaran sedang dibangkitkan kembali. Bukan untuk menyembah masa lalu, tapi untuk menyambut kedatangan Tuhan. Soli Deo Gloria.